Bab 1826, kekuatan tidak mengizinkannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ini di luar cakupan kompetisi, dan jelas sekali bahwa mereka akan membunuh seseorang. Chu Lingqi tiba-tiba berteriak dengan marah, "Duan Wei, beraninya kamu." Karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan begitu cepat, bahkan guru wasit di sebelahnya tidak bereaksi, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Hal yang sama juga terjadi pada Lu Sueman. Apa yang terjadi tidak terduga dan jaraknya terlalu jauh, sehingga tidak ada waktu untuk menghentikannya. Ini membuatnya sangat marah, dan niat membunuh di tubuhnya meningkat. Fan Xiaofeng tidak bisa menahan tawa, bagus sekali. Sekarang di matanya, selama masalah serius ini dapat diatasi, tidak peduli seberapa tinggi harganya, itu sepadan. Li Yunhe dan Wei Wei tertawa terbahak-bahak, melampiaskan kenikmatan balas dendam. Duan Wei memiliki ekspresi garang di wajahnya, dan jarinya cepat dan kejam, tanpa menahan sama sekali. Di bawah tatapan semua orang, jari ini menusuk titik Tanzong di dada Ye Erlang dengan keras tanpa kecelakaan atau penyimpangan. Ekspresi kesakitan melintas di wajah Chu Lingqi. Tidak peduli apa, dia tidak ingin melihat junior ini mati di atas ring. Aura pembunuh di tubuh Lu Sueman melonjak, dan dia siap mengambil tindakan untuk membalas dendam Ye Bufan, tapi kemudian ekspresinya berubah, dan energi yang telah dikumpulkan berhenti lagi. Merasakan jari-jarinya menyentuh dada orang lain dengan kuat, Duan Wei merasa sangat bahagia. Menurutnya, semuanya sudah berakhir. Titik Tanzong adalah salah satu dari 36 titik fatal seseorang. Jika dia memukulnya dengan seluruh kekuatannya, pihak lain tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun dalam sekejap mata, kegembiraan di hatinya lenyap seketika, digantikan oleh kengerian yang tiada taraf. Rasanya yang ditusuknya bukanlah tubuh manusia sama sekali, melainkan lempengan besi yang sangat keras. Yang paling mengerikan adalah jari ini tidak hanya gagal membunuh Ye Erlang, tidak menimbulkan kerusakan sama sekali, bahkan tidak menyebabkan pergerakan lawan terhenti sedikitpun. Apa yang terjadi? Bagaimana tubuh fisik lawan bisa begitu kuat? Di tengah keterkejutan yang ekstrim, Ye Erlang sudah menerkamnya. Kekuatan besar itu seperti kekuatan yang luar biasa, tidak mampu menahan sama sekali, dan dia melemparkannya langsung di atas ring. Ini, Duan Wei dipenuhi dengan kebingungan. Sebagai orang kuat ke-23 di peringkat surgawi, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti hari ini. Tidak masalah jika lawannya kuat secara fisik, dan tidak ada gerakan sama sekali, sama seperti pertarungan orang biasa, tetapi kekuatan yang kuat ini tidak memberinya ruang untuk melawan. Ye Erlang menekannya seperti gunung besar, dan kemudian tinjunya yang besar jatuh seperti tetesan air hujan. Setiap pukulan tidak hanya melukai tulangnya, tetapi juga menyebabkan energi di tubuhnya menghilang seketika, membuatnya tidak memiliki kekuatan sama sekali, apalagi melakukan serangan balik. Untuk sesaat, pukulan itu mengenai daging dan mengeluarkan suara berderak. Semua penonton benar-benar tercengang. Ini adalah orang kuat ke-23 di peringkat surgawi. Mengapa dia dipukuli seperti anjing? Baru saja, banyak orang membunuh Duan Wei karena kesakitan, dan berkeringat karena Ye Erlang. Dalam sekejap mata, situasinya berubah 180 derajat. Kontrasnya terlalu besar, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan tidak ada yang bisa beradaptasi dengannya. Kegugupan Lu Sueman menghilang, dan senyuman cerah muncul di wajahnya yang lembut. Chu Lingqi berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar. Meskipun dia telah mengalami terlalu banyak kejutan hari ini, dia masih tidak bisa mengendalikan suasana hatinya saat ini dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Fan Xiaofeng dan mereka bertiga berdiri di sana, tampak seperti tiga patung batu, benar-benar membatu. Awalnya saya berpikir bahwa dengan tindakan Duan Wei, saya bisa membalas darah mereka dan membalas rasa malu mereka, tetapi saya tidak menyangka mereka akan dipukuli hingga jatuh. Terlebih lagi, pemukulannya sangat menyedihkan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hampir dalam sekejap mata, dia dipukuli hingga hidung, wajah, dan dagingnya memar. Semua penonton diam-diam mendecakkan bibir saat menonton, merasa panik padanya.
Hal yang paling menyedihkan adalah Duan Wei sendiri. Pada awalnya, dia mencoba melawan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tetapi kemudian dia menemukan bahwa semuanya sia-sia dan tidak ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Setelah putus asa, dia ingin memohon belas kasihan, tetapi Ye Erlang merontokkan separuh giginya dengan satu pukulan, membuatnya tidak dapat berbicara. Pada akhirnya, dia benar-benar ketakutan. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh pihak lain. Pada akhirnya, dia menamparkan permukaan ring dengan putus asa dengan tangannya dan berteriak dengan tidak jelas, "Saya menyerah. Saya menyerah." Pada saat ini, wasit melangkah maju untuk menghentikannya, menarik Ye Erlang ke bawah, dan segera mengumumkan pertarungan, hasil. Ada keributan di tempat kejadian. Hari ini kami memainkan 3 pertandingan berturut-turut. Di setiap pertandingan, Ye Erlang akan melakukan serangan balik dan membunuh orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Meskipun mereka pernah mendengar tentang serangan balik dan pertarungan lintas level sebelumnya, mereka belum pernah mendengar tentang Naschen Soul tahap awal yang mampu mengalahkan tahap akhir transformasi Sen dengan begitu buruk. Itu luar biasa. Ye Bufan akan menjadi idolaku mulai sekarang. Aku ingin belajar darimu. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Seorang siswa baru benar-benar berhasil mencapai peringkat surgawi dan menjadi yang ke-23 yang kuat. Luar biasa, senior Ye sangat kuat, dia layak menjadi pria yang disukai oleh Dewi. Para siswa yang iri dan cemburu pada Lu Sueman sebelum mengubah pendirian mereka satu persatu. Dia sangat kuat, dia benar-benar layak untuk Lu Sueman. Wasit mengangkat tangan kanan Ye Erlang dan mengumumkan hasil pertarungan. Di bawah tatapan semua orang, Ye Erlang menatap dengan bangga ke arah orang-orang yang hadir, dan akhirnya matanya tertuju pada Fan Xiaofeng dan yang lainnya. Semuanya, harap diam. Ada yang ingin saya katakan. Ye Erlang meletakkan tangannya dan memandang para siswa yang hadir, kalian semua berpikir bahwa saya adalah orang yang lembut. Tetapi kenyataannya, saya juga berpikir bahwa menemukan seorang wanita menjadi orang yang lembut adalah hidupku. Impian, tapi sayang sekali kekuatanku tidak memungkinkannya. Aku terlalu kuat dan tidak ada kemungkinan menjadi orang yang lunak. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan kepada mereka merendahkanku dan menertawakanku karena menjadi pria yang lunak. Yaitu, siapa lagi yang berani maju untuk bertarung? Tidak peduli siapa yang datang untuk menantang hari ini, aku akan menerimanya. Kata-kata ini nyaring dan kuat, dan momentum yang kuat langsung memenuhi seluruh tempat. Wajah Lu Sueman kembali tersenyum. Tampaknya Tuhan masih baik dan telah mengatur pria yang luar biasa untuknya. Terlebih lagi, wanita lain memandang pria di atas panggung dengan tatapan obsesi. Tetapi pada saat ini, sebuah kecelakaan terjadi, dan bekas darah tiba-tiba keluar dari sudut mulut Ye Erlang. Dia sepertinya mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahannya, dan seteguk darah muncrat ke atas ring. Semua orang yang hadir menjadi gempar sesaat, dan baru kemudian semua orang menyadari bahwa dia juga telah membayar mahal dalam pertempuran tadi dan terluka parah. Kalau dipikir-pikir, ini masuk akal. Jari Duan Wei tidak akan mampu menahannya bahkan jika dia berada di puncak transformasinya. Bab 1827, Muntah Darah. Melihat Ye Erlang muntah darah, Chu Lingqi terkejut. Dia berjalan ke ring dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Lu Sueman sedikit mengernyit dan merasakan napasnya, setidaknya Ye Erlang tidak terlihat terluka tidak seserius kelihatannya. Tapi dia jelas muntah darah lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Saya agak bingung untuk sementara waktu. Ye Bufan berdiri di antara penonton dengan senyum tipis masih di wajahnya. Dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Tujuan membuat adegan muntah darah adalah untuk memikat Fan Xiaofeng agar mengambil umpan. Tentu saja, dia tahu segalanya tentang hari ini. Namun jika pihak lain tidak berinisiatif untuk naik panggung, dia benar-benar tidak punya pilihan. Itu sebabnya dia menggunakan kantong darah yang disembunyikan di cincin penyimpanan pada Ye Erlang. Tujuannya adalah untuk membuat pihak lain mengira dia telah terluka parah. Faktanya, dengan tubuh Ye Erlang yang tidak normal,
bahkan orang kuat di alam pemurnian Void pun tidak bisa membuatnya terluka dan muntah darah, apalagi Duan Wei yang baru dalam tahap menjadi dewa. Fan Xiaofeng tidak tahu bahwa semua ini adalah jebakan baginya, pupil matanya menyusut dan keraguan di hatinya terhapus. Awalnya, dia sedikit khawatir. Lawannya telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dan menunjukkan lebih banyak kekuatan setiap kali. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak yakin di mana inti kekuatan lawannya. Tapi sekarang dia telah memuntahkan darah dalam pertarungan dengan Duan Wei. Jelas sekali bahwa ini adalah batasnya. Jangan bicara tentang mengambil tindakan sendiri, bahkan jika Duan Wei lain muncul, lawan pasti tidak akan mampu menahannya. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia datang kering dalam sekejap dan berdiri di depan Ye Erlang. Saudara muda Ye, karena kamu sangat percaya diri, maka aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana kalau kita bertengkar lagi? Setelah dia selesai berbicara, penonton tiba-tiba menjadi gelisah di peringkat surgawi, sebenarnya juga menimbulkan tantangan. Apa yang terjadi dengan orang ini? Lagi pula, dia juga berada di posisi 3 teratas di peringkat surgawi. Bagaimana dia bisa menantang siswa baru? Bukankah dia tidak tahu malu? Baris. Dia terluka parah dan bahkan muntah darah. Saat ini, dia masih memiliki jika dia ingin menantang, bukankah? Dia hanya menambah penghinaan pada cederanya. Masih berada di peringkat ketiga. Apa yang dia lakukan sekarang? Ada banyak diskusi, dan semua orang meremehkan perilaku Fan Xiaofeng. Tapi dia tidak peduli saat dia berdiri di atas panggung. Sekarang adalah kesempatan terbaik, dia harus membunuh lawan yang kuat ini. Jika tidak, ketika pihak lain sudah besar, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Kalau soal wajah, aku sudah kehilangannya kemarin, dan aku tidak peduli jika aku kehilangannya lagi hari ini. Chu Lingqi menoleh untuk melihat ke arah Fan Xiaofeng dan berkata dengan marah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih bisa menerima tantangan saat ini? Fan Xiaofeng terkekeh, Sue Mei Chu, apa yang kamu bicarakan? Baru saja, Sue Di Ye berkata, dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan seorang pekerja lepas dan bahwa dia layak menjadi wanita tercantik di akademi kita berada di peringkat ke-23. Meskipun saya kalah kemarin, memberikannya kepada Sue Mei Lu, tapi dia masih berada di peringkat ketiga. Jadi jika dia mengalahkan saya, dia akan sepenuhnya membuktikan kekuatannya dan membuktikan bahwa dia layak menjadi kecantikan nomor 1 di dunia, akademi kami, jadi saya menciptakan peluang untuknya, kalian harus berterima kasih kepada saya. Petik 2. Kamu, Chu Lingqi sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia tidak menyangka orang ini begitu tidak tahu malu, dia jelas-jelas menambahkan hinaan pada lukanya, tapi dia mengatakannya dengan nada yang terdengar tinggi, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang baik. Pada saat ini, Lu Sueman mengambil langkah maju dan berdiri di samping Ye Bufan, laki-laki saya adalah laki-laki saya. Tidak perlu membuktikannya, tidak peduli apakah dia baik atau tidak, dia adalah laki-laki saya. Dan tidak berbicara, sebagai seorang pria, dia paling mengetahui psikologi Ye Bufan. Semakin banyak seorang wanita mengatakan ini, semakin dia harus membuktikan dirinya, jika tidak dia akan kehilangan mukanya di masa depan. Benar saja, Ye Erlang mengabaikan saran kedua wanita itu dan langsung mengangguk dan berkata, saya menerima tantangan Anda. Setelah dia mengatakan ini, kerumunan penonton meledak. Apa yang terjadi dengan orang ini? Apakah dia begitu dibutakan oleh kemenangan sehingga dia lupa bahwa dia hanyalah murid baru? Itu benar, aku baru saja terluka, dan lawannya adalah orang terkuat ketiga di peringkat surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang ada di hadapanku? Berapa banyak orang yang bisa kamu bandingkan? Tidak berlebihan untuk menyebutmu jenius seni bela diri nomor 1 di Akademi Angin Biru. Semua orang saling berbisik lagi. Mereka semua sangat bingung dengan Ye Bufan dan tidak mengerti mengapa dia masih menerima tantangan saat ini. Bahkan jika dia tidak menerima tantangan Fan Xiaofeng, berdasarkan penampilannya hari ini, dia sudah layak menjadi wanita tercantik di Blue Wind Academy. Mengapa dia harus menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri? Chu Lingqi awalnya ingin terus membujuknya,
tetapi memikirkan 3 taruhan sebelumnya, dia akhirnya menahannya. Jika tidak, dia tidak bisa kehilangan taruhan lagi, dan wajahnya mungkin akan bengkak karena ciuman pria itu. Lu Sueman ragu-ragu sejenak, pada akhirnya, dia masih memilih untuk mempercayai pria ini seperti sebelumnya. Ye Erlang memandang Fan Xiaofeng lagi, karena kita akan bertarung, kita harus meningkatkan taruhannya. Coba lihat, saya memenangkan 1.700 koin roh api satu demi satu, bagaimana kalau kita menggunakannya untuk berjudi? Jika kalah, Anda harus membayar 1.700 koin roh api lagi. Jika saya kalah, Anda akan mendapatkan semuanya kembali. Petik 2. Ini, Fan Xiaofeng menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Meskipun dia sangat kaya, koin roh api pada awalnya adalah barang habis pakai. Dia telah menghabiskan koin roh api yang tak terhitung jumlahnya sebelum berlatih sampai ke alam pemurnian kekosongan setengah langkah. Sekarang, hanya tersisa 1.700 koin roh api setelah menyelesaikan permainan. Jika dia kalah lagi, dia tidak akan bisa memasuki menara roh api untuk berlatih koin emas. Saya sudah kehilangan 1 miliar koin emas. Jika saya kehilangan semua koin roh api ini lagi, saya akan benar-benar menjadi orang miskin. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian, lupakan saja. Senyum muncul di wajah Ye Erlang, membuat orang merasa lega. Tapi, setelah dia selesai berbicara, dia terbatuk-batuk lagi, dan kemudian bekas darah tumpah dari sudut mulutnya lagi. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dengan cara yang halus. Meskipun gerakannya rahasia, tapi Fan Xiaofeng melihat dengan jelas. Orang ini menggertak dan ingin menakutinya. Fan Xiaofeng tersenyum bangga. Oke, karena juniorku tertarik, maka aku akan bermain denganmu sebentar. Ayo bertaruh 1.700 koin roh api. Ye Erlang menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya, apakah kamu tidak akan memikirkannya lagi? 1.700 koin roh api bukanlah jumlah yang kecil. Tidak, ayo tanda tangani taruhannya sekarang. Setelah Fan Xiaofeng selesai berbicara, dia berjalan ke arah guru wasit di sebelahnya dan meminta pihak lain untuk mengesahkan lagi pertarungan antara kedua orang tersebut. Bab 1828 tamparan lagi di wajah. Setelah perjanjian taruhan ditandatangani, kedua pria itu kembali berdiri di atas ring. Ye Erlang tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi melihat senyuman di wajah orang lain. Penggemar senior, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih hari ini. Fan Xiaofeng merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan heran, untuk apa Anda berterima kasih kepada saya? Terima kasih atas hadiahnya. Mengirimi saya 1 miliar koin emas, dan hari ini Anda mengirim lebih dari 3.000 koin roh api sekaligus. Lupakan saja, sekarang Anda masih ingin memberi saya posisi ketiga di peringkat surgawi. Begitu antusias menghibur seorang siswa, menurut Anda haruskah berterima kasih dengan benar? Fan Xiaofeng secara alami dapat mengatakan bahwa pihak lain sedang mengejeknya dan berkata dengan wajah cemberut, wah, apakah kamu pikir kamu bisa memenangkanku? Ye Bufan tersenyum sedikit, kamu ngomong-ngomong, jika saya tidak yakin, mengapa saya harus menyetujui tantangan Anda? Anda tidak tahu kekuatan saya, tetapi saya tahu Anda dengan jelas bahwa saya berada di peringkat ketiga di alam pemurnian kekosongan setengah langkah. Hati Fan Xiaofeng menegang. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, nak, apakah kamu menggertakku? Sudah kubilang, perang psikologis semacam ini tidak ada gunanya di depan orang yang benar-benar kuat. Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan saja. Kekuatannya terletak pada seluruh Akademi Blue Wind berada di peringkat terbaik. Sebelum pengangkatannya dengan Lu Sueman kemarin, dia bahkan merasa memiliki kekuatan untuk bercita-cita menjadi nomor 1 di peringkat surgawi. Meski akhirnya kalah dalam pertarungan kemarin, ia tetap merasa dirinya adalah orang yang kuat, setidaknya ia tidak akan kalah dari siswa baru di hadapannya yang baru saja bergabung dengan akademi. Oke, sesuai keinginanmu. Ye Bufan berkata, bukankah senior baru saja mengatakan bahwa dia harus bekerja sama denganku untuk membuktikan diriku dan membiarkan semua orang melihat bahwa aku layak menjadi istriku? Mari kita mulai sekarang. Dia dengan satu langkah, dia berada di depan Fan Xiaofeng dalam sekejap.
Kecepatannya sangat mencengangkan. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia seperti orang yang berbeda. Yang harus dilakukan Ye Bufan sebelumnya adalah menyembunyikan kekuatannya dan merayu lawan selangkah demi selangkah. Namun kini, strateginya telah berubah. Karena dia yang terakhir, tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Jadi kali ini Ye Erlang menggunakan seluruh kekuatannya dan mendatangi Fan Xiaofeng dalam sekejap, mengangkat tangannya dan menamparnya. Kali ini terlihat sangat santai dan santai, seolah-olah ada orang dewasa yang sedang memberi pelajaran kepada anaknya. Tapi Fan Xiaofeng, yang pertama menanggung beban itu, mengubah ekspresinya secara drastis. Jelas itu hanya lambaian telapak tangan biasa, tapi membawa tekanan yang tak ada habisnya, seperti gunung yang runtuh, membuatnya merasa gemetar di dalam hatinya. Kekuatan Ye Erlang dievaluasi oleh Ye Bufan sebagai tak terkalahkan di bawah alam pemurnian kekosongan. Meskipun Fan Xiaofeng di depannya berada di alam pemurnian kekosongan setengah langkah, dia belum mencapai level itu. Karena itu, Ye Erlang memiliki keunggulan absolut atas dirinya. Selain itu, penampilan sebelumnya membuat lawan bingung. Faktanya, pada saat ini, hati Fan Xiaofeng telah menimbulkan badai. Bukankah pihak lain sudah berada di akhir pertarungannya? Bukankah kamu sudah muntah darah dan terluka? Mengapa masih begitu kuat? Dibandingkan sebelumnya, Ye Erlang hari ini benar-benar berbeda. Pada saat ini, dia agak mengerti apa yang sedang terjadi, dan hatinya tenggelam. Sepertinya dia telah dibodohi. Segala sesuatu yang dikemukakan pihak lain sebelumnya hanyalah ilusi, dan tujuannya adalah untuk menarik dia mengambil umpan, dan dia benar-benar melompat. Hanya saja dia tidak bisa mengerti bahwa pihak lain hanyalah Yuanying awal, bagaimana dia bisa begitu kuat. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan pernah menantangnya di atas panggung, apalagi menghabiskan semua koin roh api saya untuknya. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Menghadapi tamparan itu, sudah terlambat untuk menghindar, jadi aku hanya bisa meninjunya dan melawannya dengan seluruh kekuatanku. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya putus asa. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, dia tetap tidak bisa menghentikan tamparannya. Tinjunya dihempaskan, lalu wajahnya ditampar dengan keras. Jadi adegan yang terjadi pada Lu Sueman kemarin dimainkan kembali, dan itu hampir merupakan replika yang persis sama. Dia juga dikalahkan dengan satu gerakan, dijatuhkan ke tanah oleh lawan, dan dipukuli hingga kehilangan mukanya. Meski para siswa sudah terbiasa terkejut, mereka tetap tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Di satu sisi adalah tirani nomor 3 di peringkat surgawi, dan di sisi lain adalah seorang siswa baru yang terluka yang baru saja muntah darah. Hasil dari pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar ini dapat dengan mudah ditebak. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa begitu hal itu muncul, hasilnya benar-benar berlawanan dengan dugaan semua orang. Ye Erlang menamparkan Fan Xiaofeng, yang di luar dugaan semua orang. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Apakah Ye Bufan telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Fan Xiaofeng dikalahkan. Bukankah Ye Bufan terluka? Bukankah dia seharusnya rentan? Menjadi normal lagi. Para siswa yang hadir langsung meledak, dan bahkan Lu Sueman, Chu Lingqi dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun mereka telah berfantasi sebelumnya bahwa kultivasi Ye Bufan mungkin sangat kuat, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu kuat sehingga siswa yang baru terdaftar akan langsung menduduki peringkat ketiga dalam daftar peringkat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak peduli siapa yang memberitahunya, tidak akan ada yang mempercayainya. Duan Wei, Li Yunhe, dan Wei Wei berdiri di sana tertegun seperti disambar petir. Awalnya, mereka mengandalkan bos mereka untuk membalas dendam dan memenangkan kembali koin roh api yang hilang, namun mereka malah berakhir lebih sengsara daripada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka telah berjuang keras sebelumnya, tetapi sekarang Fan Xiaofeng bangkit dan dikalahkan dengan sebuah tamparan. Fan Xiaofeng bangkit dari ring, merasakan mata semua orang yang hadir, wajahnya terbakar karena malu. Kesenjangan ini terlalu besar baginya. Kemarin, dia bermimpi mencapai posisi teratas di peringkat surgawi, tetapi dia ditampar ke tanah oleh Lu Sueman.
Hari ini saya ingin mendapatkan kembali wajah saya dan memberi pelajaran kepada anak di depan saya, tetapi pada akhirnya saya ditampar lagi. Kedua orang itu tampaknya telah menyetujuinya, dan metode serangan mereka persis sama, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Lu Sueman sudah menjadi orang kuat di alam pemurnian kekosongan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi siapa pria di depannya ini? Jelas Anda tidak bisa merasakan aura tuannya. Mengapa begitu kuat? Kamu bajingan, aku akan melawanmu. Fan Xiaofeng, yang malu dan marah, memiliki mata merah darah. Dia bisa mengakui kekalahan setelah kalah dari Lu Sueman, tapi tidak dengan orang di depannya. Kebencian di hatinya dan kebanggaan menjadi orang kuat di peringkat surgawi tidak akan memungkinkan dia untuk tunduk pada mahasiswa baru yang sangat tidak dikenal. Dia sangat cepat dan berubah menjadi 9 hantu dalam sekejap mata, langsung mengelilingi Ye Bufan di tengah. Teknik klon 9 bayangan. Duan Wei dan yang lainnya yang melihat adegan ini langsung berteriak kegirangan. Bos telah menggunakan triknya, anak ini sudah mati. Bab 1829, apakah ini akan menentang surga? Ketika semua penonton melihat adegan ini, mereka juga berisik. Mereka menggunakan keterampilan tubuh untuk mengubah satu orang menjadi 9, dan mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, yang membuat para siswa yang hadir sangat bersemangat. Saudaraku, menurutmu yang mana dari 9 orang ini yang merupakan tubuh asli dan yang mana yang hantu? Bagaimana saya tahu ini? Luar biasa, sungguh luar biasa. Jika saya ada di sana, saya pasti sudah ada di sana. Menyerahlah. Semua orang yang hadir menghela nafas, dan ekspresi Lu Sueman juga berubah drastis dalam pertarungan terakhir di Tianbang. Dia dan Fan Xiaofeng bertarung dengan ribuan jurus tanpa bisa dibedakan. Bo Zong akhirnya dikalahkan oleh jurus lawannya. Tanpa diduga, orang ini menjadi sangat marah sehingga dia menggunakannya lagi. Xiaofeng mengepung Ye Erlang di tengah, memancarkan energi yang kuat. Nak, tidak ada yang bisa mematahkan teknik 9 klon bayanganku. Ini setara dengan 9 orang yang bertarung denganmu. Merupakan kehormatan bagimu untuk dikalahkan oleh gerakanku ini. Fan Xiaofeng tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Mungkin dia merasa memiliki peluang untuk menang, atau dia sudah terlalu lama tertekan dan ingin melampiaskan rasa frustrasinya. Kuek, sebelum dia selesai berbicara, Ye Erlang meninju, memukul angka 45 derajat di sudut kiri atas, mengabaikan 8 sisanya. Petik 2. Apa yang akan dilakukan orang ini? Petik 2. Bagaimana taruhan ini bisa benar? Jika taruhannya salah, maka taruhannya akan berakhir sepenuhnya. Semua orang sangat terkejut dengan reaksi Ye Erlang. Mereka tidak mengerti mengapa dia mendapatkan yang benar di sebelah kiri, berpikir bahwa dia hanya bertaruh pada keberuntungan. Pada saat ini, terdengar suara teredam, dan sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Fan Xiaofeng yang terlempar. Pada saat yang sama, 8 orang lainnya semuanya menghilang, dan semua orang terkejut tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, orang yang paling terkejut dengan Ye Erlang adalah Lu Sueman. Dia tahu betul betapa kuatnya teknik klon 9 bayangan yang mana yang asli. Cao Si dikalahkan. Meskipun dia kembali dan menganalisisnya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Kemudian, ketika dia memasuki dunia pelatihan virtual, dia hanya bisa memecahkannya bergerak dengan mengandalkan kultivasinya yang kuat dan menyerang pada saat yang sama. Ini jelas tidak terjadi pada Ye Bufan, dia benar-benar menemukan tubuh aslinya, dan dia melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan dengan mudah. Pukulan Ye Erlang tidak menahan sama sekali, dan langsung mengenai dadanya. Dia mulai muntah darah. Dan ketika dia mendarat, organ dalamnya terbakar, tubuhnya terluka parah, dan napasnya lemah. Semangat dan kepercayaan dirinya terpukul lebih keras. Dia memandang Ye Erlang dengan ekspresi ngeri. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Ye Erlang berkata dengan ringan, tebak. Tentu saja. Dia tidak menebaknya. Sebagai manusia biokimia paling sempurna yang dikembangkan di area 51, dia telah memusatkan gen-gen unggul dari lusinan makhluk hidup. Tidak seperti pembudidaya lainnya, dia mengandalkan naluri untuk membedakan,
dan dapat dengan mudah membedakan antara virtual dan virtual, manusia, bayangan dan aura diri sejati. Meskipun teknik ini paling primitif, namun juga paling efektif, betapapun realistisnya bayangan yang diciptakan oleh teknik klon 9 bayangan, tetap saja tidak bisa meniru aura manusia Fan Xiaofeng. Tidak mengetahui hal ini, dia mendengar jawaban ini lagi. Seteguk darah lama muncrat. Sebagai seorang kultivator, dia telah gagal sebelumnya dan dapat menghadapi kegagalan, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa dia telah gagal begitu. Parah telah membayar mahal sejak bertemu pria ini, kehilangan muka dari Lu Sueman kemarin, dan sekarang dipukuli di atas ring dan kehilangan muka lagi. Dari segi uang, dia kehilangan 1 miliar koin emas, ditambah hanya tersisa 17.000 koin roh api. Tidak apa-apa jika dia kalah dari orang yang kuat, tapi dia hanyalah seorang siswa dari akademi luar yang baru saja bergabung dengan akademi. Tapi sekarang dia telah dikalahkan begitu keras sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bukankah ini berarti dia lebih buruk dari seorang freeloader? Memikirkan hal ini, dia merasa malu, marah dan tertekan, dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Ye Erlang meliriknya dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Oke, kamu bisa kembali dan muntah lagi ketika kamu punya waktu. Katakan padaku apakah kamu harus bertarung atau tidak. Jika kamu tidak melawan, cepat menyerah." Petik 2. Aku. Ekspresi Fan Xiaofeng berubah setelah dia memuntahkan darah satu demi satu. Warnanya sangat pucat, tapi sekarang berubah menjadi warna hati babi. Tentu saja dia ingin bertarung, tapi dia bukan tandingannya di masa jayanya, apalagi terluka parah sekarang. Namun jika dia harus menundukkan kepala dan mengaku kalah, dia tidak bisa melepaskan rasa malu ini untuk sementara waktu. "Kenapa? Kamu masih belum yakin?" Ye Erlang mencibir, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin menginjak-injakku dan mendapatkan kembali wajahmu yang telah hilang. Kekuatan untuk menginjak seseorang. Saya akan menghitung sampai 3, dan jika Anda tidak mengaku kalah, saya akan mengambil tindakan, dan Anda tidak akan bisa menyalahkan saya apakah Anda hidup atau mati." Tanda seru. 2, 1. Ye Bufan menghitung mundur dan menggerakkan pergelangan tangannya. Begitu dia mengucapkan kata 1, Fan Xiaofeng buru-buru berteriak, "Saya menyerah." Meskipun dia merasa terhina dengan mengakui kekalahan di depan umum, itu lebih baik daripada dipukuli atau kehilangan nyawanya secara langsung. Semua penonton menjadi gempar. Sebelumnya, tidak ada yang mengira pertarungan ini akan berakhir begitu cepat. Mereka juga tidak menyangka Fan Xiaofeng akan menundukkan kepalanya dan mengaku kalah hanya dengan 2 gerakan. Ya Tuhan, siswa baru ini mengalahkan Fan Xiaofeng tepat setelah dia masuk akademi. Sekarang dia sudah menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi. Apakah ini akan bertentangan dengan kehendak surga? Luar biasa. Ye Bufan sangat luar biasa, dan Dewi Lu adalah pasangan yang dibuat di surga, anak emas dan gadis cantik. Junior Ye sangat mengagumkan. Dia sudah menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi saat pertama kali masuk akademi peringkat surgawi di masa depan. Junior Ye akan menjadi idola saya mulai sekarang. Tanpa ragu, saya ingin menjadikannya tujuan seumur hidup saya. Semua orang yang hadir mengungkapkan pendapat mereka, dengan putus asa mengungkapkan keterkejutan dan kekaguman batin mereka. Sikap orang-orang ini terhadapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa ini adalah laki-laki Lu Sueman, mereka semua merasa sangat marah dan merasa bahwa itu adalah bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Sekarang saya benar-benar terpesona oleh penampilan Ye Bufan, dan saya merasa hanya seorang jenius seni bela diri seperti itu yang layak untuk Lu Sueman, Dewi nomor 1 di Akademi Angin Biru. Pada saat ini, Fan Xiaofeng sudah keluar dari ring dan berdiri bersama Duan Wei dan yang lainnya. Mereka menatapku dan aku melihatmu, dan mereka semua melihat kekecewaan dan rasa malu di mata satu sama lain. Mereka dulunya adalah tokoh terkenal di seluruh Akademi Blue Wind, tapi sekarang masing-masing lebih buruk dari yang lain. Tidak hanya hidung dan wajah mereka bengkak setelah dipukuli, semua koin roh api di saku mereka juga hilang. Bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini? Mereka jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh orang lain sejak awal,
melompat satu persatu, dan berakhir pada akhir yang menyedihkan seperti sekarang. Mereka semua membenci Ye Bufan, tapi mereka tidak punya pilihan selain menghadapi begitu banyak tatapan mengejek. Mereka masih memiliki wajah untuk tetap di sini, jadi mereka hanya bisa menundukkan kepala dan pergi dengan putus asa. Bab 1830 Dewi Kakak Ipar. Kini setelah salah satu pihak sudah menyerah dan meninggalkan lapangan, guru wasit langsung mengumumkan pemenang pertandingan tanpa ragu-ragu. Kemudian dia mulai menguangkan taruhannya dan memasukkan semua koin roh api yang digadaikan ke dalam kartu roh api Ye Bufan. Dan pertarungan hari ini agak spesial, Ye Bufan baru saja mengalahkan Li Yunhe, yang berada di peringkat ke-99 di peringkat surgawi, Duan Wei, yang berada di peringkat ke-23 di peringkat surgawi, dan Fan Xiaofeng, yang berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi. Dengan cara ini, dia menggantikan posisi Fan Xiaofeng di peringkat surgawi, dan peringkat semua orang berubah sekaligus. Karena itu, guru wasit langsung mengganti token muridnya dan resmi menjadi murid di Akademi Dalam. Menurut peraturan Blue Wind Academy, anggota Tianbang memiliki tempat tinggal yang sesuai dengan peringkatnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik kondisi kehidupannya, dan kemudian dalam urutan menurun. Namun ini tidak statis, dan tempat tinggal Anda akan disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan posisi Anda dalam daftar. Kemarin, Lu Sueman mengalahkan Fan Xiaofeng dan pindah ke halaman peringkat kedua dalam daftar, sementara Fan Xiaofeng pindah ke halaman tempat tinggal Lu Sueman sebelumnya. Alasan mengapa Akademi menetapkan aturan ini adalah untuk memberikan insentif kepada siswa dan mendorong mereka untuk berlatih sesegera mungkin, meningkatkan kultivasi mereka, dan berusaha untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di peringkat surgawi. Tapi ini merupakan pengalaman pahit bagi Fan Xiaofeng. Sekarang Ye Bufan menang, dia akan segera pindah ke halaman ketiga di Tianban tingkat. Setelah semua prosedur selesai, Chu Lingqi adalah orang pertama yang berlari dan memberi selamat kepada Ye Erlang. Kamu bersembunyi cukup dalam. Untungnya, aku keluar untuk membantumu kemarin. Ternyata kamu bahkan bisa menjaga pria itu Fan Xiaofeng. Tapi tidak apa-apa. Menjadi peringkat ketiga di peringkat surgawi, kamu dan saudari Lu adalah pasangan yang lebih baik. Petik 2. Chu Lingqi tersenyum cerah saat dia berbicara. Dia benar-benar bahagia untuk pria di depannya. Ya, kakak senior Ye dan kakak senior Lu benar-benar pria dan wanita cantik yang berbakat. Mulai sekarang, kami tidak akan memanggilmu kakak muda. Sebut saja kamu kakak ipar Dewi. Ye Bufan, banyak dari mereka tidak segera pergi, datang satu demi satu karena kekaguman dan kekaguman di dalam hati mereka. Secara umum, siswa lama harus menyebut siswa baru sebagai siswa junior, tetapi sekarang dia berada di peringkat ketiga dalam peringkat surgawi, tidak pantas lagi memanggilnya siswa junior. Maka seseorang muncul dengan ide orisinal dan langsung memberinya gelar kakak ipar Dewi, yang membuat Ye Bufan tercengang. Lu Sue berdiri di sampingnya dengan tenang dan murah hati, menatap pria di depannya dengan dua mata besar yang indah. Saat ini, hatinya melonjak dan dia sangat bahagia. Dia tidak menyangka Tuhan akan memberinya hadiah sebesar itu. Pertama, dia membiarkan pria ini mendetoksifikasi dirinya dan menyelamatkan hidupnya, dan sekarang dia menemukan bahwa pria lain itu sangat baik. Dia tampan, memiliki keterampilan medis yang hebat, dan memiliki kultivasi yang kuat. Dia hanyalah pria baik yang unggul tanpa kekurangan apapun. Setelah mencapai hal-hal baik dengan Ye Bufan, saya masih sedikit enggan dan merasa telah dianiaya. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mereka belum terbebas dari kegembiraan, dan orang lain berteriak, kakak Lu dan kakak iparku adalah pasangan yang berbakat, pasangan yang sempurna. Itu benar. Hanya bela diri jenius seni seperti kakak iparku layak untuk ini. Kakak senior Sang Lu. Pada awalnya, semua orang relatif rasional, meneriaki wanita tampan dan berbakat ini, tetapi kemudian seseorang yang melakukan sesuatu yang buruk tiba-tiba berteriak, cium aku. Awalnya, hanya satu orang yang berteriak, tapi kali ini seperti paket dinamit dinyalakan, 00, dan semua orang segera mengikutinya dan mulai berteriak dengan penuh semangat. Cium aku, cium aku, cium aku. Orang-orang di Kekaisaran Tianfeng berpikiran terbuka, dan semua orang tidak menentang cinta antara pria dan wanita,
dan terdengar suara teriakan untuk beberapa saat. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya, dia tidak menyangka ini akan terjadi. Dia menoleh dan melirik ke arah Lu Sueman, hanya untuk melihat bahwa orang lain memiliki mata yang penuh kasih sayang, mata yang cerah, dan pipi yang memerah. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Bagaimanapun juga, ini adalah wanitanya, meskipun dia adalah penggantinya. Memikirkan hal ini, dia mengirimkan pemikiran kepadanya, dan Ye Erlang di atas panggung berkata dengan cepat, "Maaf, saya harus pergi ke toilet." Setelah mengatakan itu, dia melompat dari ring dan bergegas menuju toilet. Orang-orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang menyangka kalau kakak ipar sang dewi, yang tadi begitu berani, kini menjadi pengecut. Ye Bufan mengikutinya ke toilet, pertama-tama mengganti pakaiannya, lalu membawa Ye Erlang ke istana Raja Naga, dan keluar lagi setelah mengganti identitasnya. Di atas ring, Chu Lingqi tiba-tiba teringat Ye Tian di sebelahnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi panas ketika dia mengira dia telah kalah 3 kali berturut-turut sebelumnya. Saya tidak tahu kejahatan macam apa yang saya miliki, jadi bagaimana saya bisa bertaruh dengannya? Apa yang harus saya lakukan sekarang karena saya benar-benar kalah? Apakah kamu benar-benar ingin dia menciummu? Memikirkan hal ini, dia menoleh ke belakang dan tiba-tiba menemukan bahwa pria tampan itu tidak lagi berada di tengah kerumunan. Setelah mencari-cari, saya masih tidak dapat menemukan bayangan Ye Tian. Secara logika, dia seharusnya senang karena pihak lain telah pergi, dan dia tidak perlu menguangkan taruhannya. Tapi untuk beberapa alasan, bukannya merasa senang sama sekali, dia malah merasa sedikit kecewa. Ketika Ye Bufan kembali, Lu Sueman dan Chu Lingqi telah meninggalkan ring, dan sebagian besar penonton telah bubar. Dia menghampiri kedua wanita itu, mengambil kartu roh api mereka, dan memasukkan 1000 koin roh api ke dalam setiap kartu. Chu Lingqi buru-buru berseru, "Xiao Ye, apa yang kamu lakukan? Kamu memenangkan ini, mengapa kamu ingin membaginya dengan kami? Ada banyak sekali, saya tidak bisa menggunakan semuanya sendiri, setiap orang punya bagian," kata Ye Bufan, dan mengembalikan 2 kartu roh api kepada mereka. Lu Sueman tidak bereaksi sama sekali. Menurutnya, dia sudah menjadi wanita orang lain, jadi tidak perlu bersikap sopan. Dia berkata, "Kamu sekarang adalah anggota pelataran dalam. Biarkan aku mengantarmu ke sana. Tunggu sebentar, aku akan kembali dan membersihkan dulu, lalu aku akan datang mencarimu." Kultivator, pada dasarnya semua yang dia butuhkan adalah tidak ada apapun yang perlu dikemas dalam cincin penyimpanannya. Tapi karena dia akan berpisah, dia harus menyapa Jiang Fangsu. Dia sudah menganggap pihak lain sebagai saudaranya. Karena dia memiliki begitu banyak koin roh api, dia harus memberikannya kepada pihak lain. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu." Lu Sueman mengangguk, lalu dia dan Chu Lingqi kembali ke halaman dalam, sementara Ye Bufan berjalan ke halaman luar sendirian. Setelah sekian lama berada di dalam ring, hampir separuh hari telah berlalu, dan hari sudah malam. Tetapi ketika dia masuk, halaman kecil itu sunyi. Jelas sekali bahwa Jiang Fangzu belum kembali. Pihak lain mungkin masih berlatih di pagoda roh api, dan dia tidak tahu apakah dia sudah keluar dari pengasingan. Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju pagoda roh api lagi.